Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas, terutama khususnya perkuliahan online kita. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia. Jadi dalam hukum perdata secara umum ya, bukan hukum perdata Islam di sini, tapi kita akan melihat dari seluruh sisi, baik itu umum maupun Islam. Baik, kita akan melihat perkembangan hukum keluarga mulai dari perkembangannya pada zaman pra-kolonial Belanda, kemudian zaman penjajahannya, zaman kolonial Belanda, lalu pada awal kemerdekaan, kemudian sesudah tahun 1950 dan terbentuknya undang-undang perkawinan yang baru. Oke, baik. Jadi sebelum penjajahan Belanda, masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia itu pada umumnya telah memeluk agama Islam ya. Oke, karena kebanyakan atau mayoritas masyarakat Nusantara pada awalnya beragama Islam, maka tentu saja hukum yang berlaku juga menggunakan hukum Islam di dalam lingkungan tersebut, walaupun jumlahnya terbatas ya, tidak terlalu banyak pada saat itu. Kemudian di samping menganut agama Islam, masyarakat setempat juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut ya. Akhirnya bukan saja hukum Islam yang dikenal masyarakat, melainkan juga sistem hukum adat yang berasal dari masyarakat asli setempat situ. Kemudian setelah Belanda berlayar ke timur ya, dan mulai mulai menjajah Nusantara ini, mulai menjajah Indonesia, sistem hukum barat yang berasal dari Eropa juga diberlakukan oleh Belanda, sehingga dikenalkan pula lah oleh kelompok masyarakat Islam di Nusantara. Jadi pada zaman dulu itu, sebelum penjajahan Belanda, masyarakat kita itu mayoritas Islam dan menganut hukum Islam. Tentunya juga ada hukum adat di situ yang sudah turun temurun, maka bercampur baulah di situ hukum adat dan hukum Islam. Kemudian penjajah datang ya, Belanda datang, bercampur lagi hukum itu, ditambah lagi dengan hukum Eropa yang dibawa oleh penjajahan Belanda. Berlakunya hukum adat dan hukum Islam di berbagai kelompok masyarakat di Indonesia ini tidak dapat dipisahkan begitu saja ya. Salah satu contohnya hukum adat yang berlaku di Minangkabau. Jadi hukum adat yang berlaku di Minangkabau itu pada dasarnya adalah hukum Islam yang sudah diadatkan. Dapat kita lihat dari asas yang dianut ya oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri, bahwa ada slogan hukum adat bersendikan sara dan sara bersendikan kitabullah. Di beberapa kerajaan Nusantara, di beberapa kerajaan di Indonesia pada waktu itu, hukum Islam diakui dan dianut oleh masyarakat. Contohnya di Sumatera terdapat kerajaan Sultan Pasal ya. Di Aceh juga ada kerajaan Pagar Ruyung dan kerajaan Paderi. Kedua-duanya itu ada di Minang. Kemudian di Jawa terdapat kerajaan Demak, Mataram, dan Sultan Agung. Lalu di mana lagi, di Makassar ada kerajaan Hasanuddin dan sebagainya. Bahkan di Malaka, di Semenanjung Melayu itu sampai sana tersebar kerajaan-kerajaan Islam. Lalu pada zaman VOC, eksistensi hukum keluarga Islam itu telah diakui dan berlaku di dalam masyarakat, serta diakui pula oleh kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian dihimpunlah dalam kitab hukum Islam yang dikenal dengan Compendium Fraser. Kitab hukum Islam tersebut berisi aturan-aturan hukum keluarga, perkawinan, dan kewarisan Islam ya, yang ditetapkan agar dapat diterapkan oleh pengadilan VOC pada waktu itu. Selain itu, dibuat pula
oleh Himpunan Hukum Keluarga Perkawinan dan Kewarisan Islam untuk daerah-daerah tertentu seperti daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar. Ya, sudah menjadi fakta sejarah bahwa sebelum pemerintahan kolonial Belanda menginjakkan kaki di bumi Nusantara pada waktu itu, mayoritas penduduk telah menganut agama Islam seperti yang tadi awal sudah saya jelaskan. Ya, atas dasar fakta tersebut, kita tidak dapat memungkiri apabila di Nusantara pada waktu itu telah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang besar dan kuat. Nah, di beberapa daerah di Hindia Belanda, Islam bukan saja merupakan agama resmi karena diakui kerajaan-kerajaan Nusantara, bahkan akhirnya hukum keluarga yang berlaku di Hindia Belanda lebih mengakui nilai-nilai Islam yang kemudian diadopsi dalam perundang-undangan Hindia Belanda. Itu karena saking erat dan sangat kentalnya pada waktu itu. Hindia Belanda di sini maksudnya Indonesia ya, maaf. Kalau kolonial itu penjajah, kalau Hindia Belanda itu dulu itu bahasa sebutan untuk bangsa Indonesia. Nah, kemudian politik hukum kolonial Belanda, maksudnya di sini penjajahan ya, penjajah Belanda yang ingin menguasai Indonesia di berbagai tempat dan kesempatan makin aktif pada waktu itu. Politik hukum penjajahan Belanda bukan saja menguasai Indonesia secara keseluruhan wilayah, melainkan juga upaya menghapuskan pengaruh Islam guna memperlancar jalan menuju kristenisasi yang dibawa pada saat itu oleh penjajah. Di samping itu, pemerintahan Belanda, kolonial Belanda juga menginginkan pelaksanaan kodifikasi Hindia Belanda seperti yang dilakukan di negeri Belanda pada tahun 1838. Akan tetapi kenyataannya walaupun sudah 7 abad hukum Islam itu dianut oleh penduduk Indonesia dan diperjuangkan secara formal dan non formal oleh umat Islam, pemaksaan berlakunya hukum barat dari negeri Belanda dalam menunjang proses kristenisasi itu tidak mengendurkan iman dan semangat masyarakat Islam pada waktu itu. Jadi kekuatan iman dan kegigihan dalam mempertahankan agama Islam dan berlakunya hukum keluarga Islam tetap tertanam di dalam hati masyarakat Indonesia. Nah, sementara itu pihak Belanda ya di lain pihak dalam menghadapi terjadinya perubahan sosial, hukum maupun bidang kehidupan yang secara langsung terkena oleh adanya perubahan sosial pada saat itu ya, seperti yang dikemukakan oleh Friedman berkata bahwa a crisis of society challenges the law more directly perhaps than any other branch of social activity. Jadi menurut Friedman itu karena persoalan mengenai hukum dan perubahan sosial dianggap sebagai basis masalah dari filsafat hukum. Pada tempatnya masalah ini dibicarakan secara filosofis. Secara filosofis memang dinyatakan bahwa perubahan sosial menghendaki hukum juga berubah. Jadi hukum hidup berubah berdasarkan perubahan sosial. Ya, sesuai dengan tuntutan perubahan sosial. Implikasinya apa terhadap hukum keluarga Islam yang telah dianut oleh masyarakat dan dihargai serta dihormati oleh penjajahan Hindia Belanda, termasuk juga agama Islam? Itu implikasinya agar diperlakukan adil dan dilindungi dalam bentuk pengakuan yang diatur ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dianut dan dikembangkan secara bebas oleh masyarakat Islam itu sendiri gitu. Kemudian dalam rangka menghadapi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia pada saat itu, pemerintahan kolonial Belanda yang semula ingin meneruskan kebijakannya yang telah ditempuh oleh VOC, ya, yang mereka mengatakan bahwa hukum Islam itu sebenarnya bukan ancaman bagi kelangsungan kolonial Belanda, itu diubah karena kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa kemudian itu berubah? Perubahan itu terjadi karena adanya usulan dari Snoeckhoorts kepada pemerintah Belanda. Snoeckhoorts ini mengajukan teori baru
karena teori yang berlaku saat itu dianggap sudah keliru dalam kehidupan masyarakat. Menurut Snokhorst, teori yang lebih tepat digunakan adalah teori resepi. Menurut teori yang dikemukakan Snokhorst itu, sebetulnya hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam baru dapat diberlakukan apabila sudah beradaptasi dengan hukum adat. Teori ini juga didukung oleh Van Vollenhoven dan Tarher. Akibat diberlakukannya teori resepi ini di dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu, pemerintah Hindia kolonial Belanda itu mengeluarkan Statblad nomor 116 dan nomor 610 tahun 1937 tentang kebijakan baru yang membatasi kewenangan peradilan agama. Dengan keluarnya Statblad tersebut, kewenangan peradilan agama mendapatkan dampak yang sangat luas ya. Jadi dampaknya itu penghambatan atau penghentian pengembangan hukum keluarga Islam dalam masyarakat. Jadi itu dampaknya, dan teori resepi itu berlaku terus di Indonesia sampai kurun waktu 1970. Ya, bahkan hingga saat ini ada beberapa ahli hukum yang masih menganut teori resepi yang dikemukakan oleh Snokhorst. Pada awal kemerdekaan, baik pemerintah maupun masyarakat belum memikirkan mengenai perubahan di bidang hukum yang berlaku, termasuk hukum Islam dan hukum perkawinan. Karena pada saat itu segala tenaga dan pikiran mereka masih dicurahkan untuk usaha mengisi kemerdekaan yang baru saja berhasil diperjuangkan. Setelah satu tahun kemudian ya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, keadaan mulai berubah akibat perkembangan masyarakat yang semakin maju ya, banyak perubahan. Untuk menyesuaikannya, hukum yang berlaku dengan kondisi Indonesia merdeka ya, termasuk juga hukum Islam ini harus segera disesuaikan. Pada tanggal 22 November 1946 maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang nikah, talak, dan rujuk sebagai dasar hukum keluarga Islam pada waktu itu. Perundang-undangan yang berlaku sebagian besar juga masih berasal dari peninggalan penjajahan kolonial Belanda ya, termasuk sedikit banyak ya yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Indonesia sebagai negara merdeka. Walaupun pada saat itu banyak yang tidak sesuai, tapi masih tetap digunakan karena masih tercurah pikirannya untuk mengisi kemerdekaan. Kemudian karena masih terserapnya ajaran-ajaran penjajahan Hindia Belanda, teori resepi ini juga masih terserap gitu, masih dipakai. Teori resepsi ini membatasi kewenangan peradilan agama dan menghambat perkembangan hukum keluarga Islam dan agama Islam pada khususnya. Pada waktu itu keadaan itu terus berlangsung hingga tahun 1950. Pada tahun 1950 kemudian pemerintahan Indonesia baru memberikan perhatiannya dengan membentuk sebuah panitia yang bertugas meneliti keadaan hukum yang berlaku dan menyarankan kepada pemerintah ya untuk mengganti beberapa perundang-undangan yang dianggap sudah tidak sesuai tapi masih diberlakukan, atau yang masih bisa diteruskan serta yang masih bisa diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Kemudian sesudah tahun 1950 ternyata pengaruh pemerintahan Belanda itu masih sangat gencar berupaya untuk menghambat bahkan menghapuskan nilai Islam yang berkembang pada saat itu di masyarakat. Pengaruh yang kental itu tidak
begitu saja mudah bisa dihapuskan ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Islam juga belum memiliki peraturan pada saat itu yang mengatur mengenai perkawinan. Jadi belum ada undang-undang tersendiri yang dapat dijadikan dasar untuk mengatur pelaksanaan pernikahan pada saat itu ya, serta segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Nah, bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum perkawinan Islam yang sudah diresipir dalam hukum adat berdasarkan teori yang tadi ya, teori resepi yang dikemukakan oleh Snoeckhoorts, Van Vollenhoven dan Terher. Berdasarkan hal tersebut timbullah reaksi dan tuntutan berbagai macam organisasi kemasyarakatan pada saat itu agar pemerintah mengupayakan terbentuknya undang-undang perkawinan dan perceraian yang baru ya, mengingat kondisi sosial masyarakat pada saat itu sudah sangat berkembang. Nah, berdasarkan pertimbangan pengaturan nikah, talak, rujuk itu kemudian diatur dalam Ordonansi Perkawinan Statblad nomor 348 tahun 1920, Junto Statblad nomor 467 tahun 1931. Ordonansi Perkawinan Campuran Statblad 1933 nomor 98 itu kemudian tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada ya. Waktu itu peninggalan penjajahan Hindia Belanda memang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sudah merdeka pada saat itu. Sementara untuk membuat undang-undang baru tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, pemerintah segera mengambil jalan tengah ya untuk memisahkan urusan pendaftaran nikah, talak dan rujuk dari pengadilan agama. Karena undang-undang tersebut hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Dengan semangat kemerdekaan, maka perlu adanya kesatuan hukum yang berlaku secara nasional pada saat itu. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1954 dikeluarkan peraturan baru mengenai penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Jadi pemberlakuannya ini sudah secara global, secara keseluruhan ya, mulai tanggal 26 Oktober 1954. Nah, meskipun demikian, upaya pembaruan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian ini terus dilaksanakan dan pada akhirnya tahun 1950 dengan surat penetapan Menteri Agama RI nomor B2/4/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidikan Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang diketuai oleh Tengku Muhammad Hasan. Kan tetapi panitia ini tidak dapat bekerja dengan baik karena pemerintah dan panitia yang telah ditunjuk masih sibuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang baru direbut dan masih banyak hambatan ya, tentunya pasti banyak hambatan dan tantangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena panitia itu dianggap tidak efektif, tidak bekerja secara efektif, maka mulailah terpikir untuk mengganti dan ingin membentuk undang-undang perkawinan yang baru ya. Setelah mengalami beberapa kali perubahan personil panitia tersebut pada tanggal 1 April 1951 dibentuk lagi panitia baru ya yang diketuai oleh Haji Muhammad Nur Purwosucipto. Nah, panitia ini disebut atau dinamakan dengan Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang disingkat dengan Panitia NTR. Nah, panitia ini kemudian berhasil menyelesaikan 2 rancangan undang-undang perkawinan ya. Nah, yang pertama rancangan undang-undang pokok perkawinan yang dijadikan patokan ya bagi masyarakat seluruh Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Rancangannya itu diselesaikan pada tahun 1952
Dan yang kedua, rancangan undang-undang perkawinan umat Islam yang berlaku bagi umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Ya, rancangan ini diselesaikan pada tahun 1954. Jadi ada dua undang-undang. Yang pertama, undang-undang perkawinan yang berlaku secara umum global, artinya di luar non-muslim. Dan yang kedua, undang-undang perkawinan khusus bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, berlaku untuk seluruh wilayah. Ya, rancangan undang-undang yang dihasilkan oleh panitia tadi kemudian diajukan kepada DPR. Setelah diajukan kepada DPR, seluruh organisasi kemasyarakatan itu secara terus-terusan mendesak pemerintah dan DPR untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang perkawinan tersebut yang telah diajukan tadi. Nah, desakan tersebut diantaranya datang dari musyawarah pekerja sosial, ada dari musyawarah kesejahteraan keluarga, dan ada juga dari konferensi badan penasehat perkawinan. Karena undang-undang tersebut sangat didamba-dambakan oleh masyarakat, kemudian maka hal tersebut menjadi fokus perhatian dari DPR nih. Nah, setelah lama dibincang-bincangkan di DPR, ternyata DPR tidak dapat merampungkan dua rancangan undang-undang tadi yang diusulkan oleh panitia tadi menjadi undang-undang. Karena tidak bisa dirampungkan pada tanggal 31 Juli 1973 dengan amanat Presiden, diajukan kembali rancangan undang-undang yang baru kepada DPR dengan menarik kembali dua rancangan yang tadi. Nah, jadi rancangan yang dua tadi yang diajukan oleh panitia baru sudah diajukan ke DPR, tapi DPR tidak bisa merampungkannya. Akhirnya ditarik, kemudian dengan amanat Presiden, ya, kemudian dengan amanat Presiden tanggal 31 Juli 1973 nomor 2 PU 7 1973 kepada pimpinan DPR kemudian disampaikan lagi rancangan undang-undang perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 73 pasal. Nah, kemudian keterangan tentang rancangan undang-undang tersebut sudah disampaikan nih oleh pihak kementerian pada tanggal 30 Agustus 1973 ya, mengenai rancangan undang-undang perkawinan dan keterangan yang diberikan oleh wakil-wakil fraksi pada tanggal 17 dan 18 September serta saran dan tanggapan dari masyarakat di DPR ya untuk membahas rancangan undang-undang yang baru. Setelah berdiskusi, diadakan rapat musyawarah di DPR dengan berbagai pakar hukum, kemudian praktisi dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Akhirnya disepakatilah beberapa konsensus ya, diantaranya yang pertama, hukum Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi ataupun diubah, jadi tetap. Kemudian sebagai konsensus dari butir A, alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau diubah. Namun hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan dalam undang-undang ini dihilangkan. Kemudian pasal 2 rancangan undang-undang ini disetujui untuk dirumuskan. Yang pertama, ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan yang kedua, tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenangannya. Nah, itu beberapa poin-poin penting yang disepakati dalam musyawarah DPR pada saat itu untuk menyelesaikan undang-undang perkawinan ya. Nah, setelah mengalami perubahan atas usul amandemen yang masuk dalam panitia kerja tadi, RUU yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 disampaikan pada sidang paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Nah, akhirnya setelah itu pada hari itu juga RUU perkawinan yang pembicaraannya memakan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan lamanya disahkan oleh DPR pada saat itu menjadi undang-undang.
tanggal 2 Januari 1974, undang-undang tersebut diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negaranya Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974. Undang-undang tersebut terdiri dari 14 bab yang dibagi dalam 67 pasal, ya. Kaum muslimin Indonesia di sini juga perlu mencatat bahwasannya pembahasan undang-undang perkawinan tersebut menghabiskan waktu yang cukup panjang, ya, dari tahun 1950 sampai disahkannya akhir tahun 1973. Jadi telah menghabiskan waktu selama 23 tahun. Dan undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, sampai sekarang masih dipakai dan terakhir itu mengalami perubahan, ya. Nah, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ya. Nah, ada perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Perubahannya adalah mengenai usia pernikahan. Kalau dulu sebelum diubah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu usia menikah pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kemudian di tahun 2019 ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diubahlah ketentuan tersebut menjadi usia pernikahan itu baik laki-laki maupun perempuan di batas usia 19 tahun. Oke, selanjutnya mengenai perkawinan dalam sistem hukum positif, ya. Hukum perkawinan Islam sebetulnya merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak dapat dipisahkan tentunya dari agama Islam, ya. Dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam itu dapat diimplementasikan ke dalam aturan pokok yang disebut syariat perkawinan Islam, gitu, ya. Nah, jadi Allah mewajibkan umatnya seperti yang kita ketahui semua untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan baik pribadi, bermasyarakat dan bernegara, ya, terutama juga melakukan perkawinan tentunya, ya. Nah, upaya untuk mewujudkan hukum perkawinan Islam dalam sistem hukum positif Indonesia itu pasti memerlukan proses formulasi ke dalam aturan perundang-undangan. Formulasi tersebut merupakan perjuangan masyarakat, ya, sehingga mampu menempatkan hukum perkawinan Islam dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia. Ya, tentu saja perjuangan tersebut tidaklah mudah, memerlukan waktu yang lama. Nah, kita dapat melihat bahwa selama 3 dasawarsa terakhir, ya, ada beberapa aturan syariat perkawinan Islam yang telah menjadi bagian dari sistem hukum positif di Indonesia. Di antaranya yang tadi sudah kita bahas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, ya. Ada perubahan di situ atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Oke. Berdasarkan informasi undang-undang tadi yang sudah saya jelaskan, kita dapat melihat bahwa perjuangan umat Islam dalam mewujudkan peraturan pernikahan Islam, ya, sebagai bagian dari hukum normatif dalam sistem hukum positif Indonesia itu tidak boleh dianggap remeh dan sudah sangat berarti karena sudah terbukti keberhasilannya. Apabila secara normatif sudah cukup kuat status hukum perkawinan Islam dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan nyata yaitu aktivitas dalam mewujudkannya, agar semuanya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tuh, ya. Kemudian Undang-Undang
perkawinan juga merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat Islam yang berakar pada agama Islam. Jadi sebenarnya undang-undang tersebut juga jauh sudah lebih sempurna dan lebih lengkap substansinya ya, yang sudah diatur di dalamnya. Bahkan juga ada asas-asas maupun norma-norma perkawinan dan pencapaian kehidupan berkeluarga. Akan tetapi dalam realitasnya masyarakat muslim Indonesia sendirilah yang akhir-akhir ini juga mudah melakukan pernikahan, kemudian juga mudah melakukan perceraian, sehingga timbul kesan bahwa perkawinan itu tujuan untuk cerai gitu ya. Padahal perceraian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci gitu kan. 4 di antaranya ya Undang-Undang Nomor 174 mengatur beberapa asas memang yang dapat berfungsi sebagai penghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasalnya guna mencegah terjadinya pelanggaran baik terhadap asas-asas maupun terhadap norma-norma yang sudah menjelma dalam rumusan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Asas-asas tersebut dimaksudkan antara lain ya, ada beberapa asas, diantaranya asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit ya, mempersulit perceraian, kemudian asas poligami, lalu poligami itu dibatasi dengan sangat ketat ya, dengan salah satu contohnya harus ada izin surat resmi dari istri pertama. Itu kan merupakan upaya memperketat poligami gitu. Kemudian juga ada asas kematangan calon mempelai, lalu ada asas perbaikan derajat kaum wanita, ada asas keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggarnya yang tidak melakukan pencatatan nikah gitu ya, baik calon mempelai maupun pejabat pencatat perkawinan itu sendiri. Agar lebih mudah dipahami, kita simpulkan saja bahwa peraturan mengenai pernikahan yang masuk di dalam hukum positif Indonesia ya, kalau untuk orang non muslim itu pengaplikasiannya menggunakan kitab undang-undang hukum perdata. Di situ ada bab mengenai ketentuan pernikahan. Sedangkan untuk orang yang muslim di wilayah Indonesia bagian manapun menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Tapi kompilasi hukum Islam ini hanya impres ya, instruksi presiden yang sifatnya kedudukannya belum menjadi undang-undang, hanya sekadar impres ya. Kalau undang-undang perkawinan, undang-undang Nomor 1 Tahun 74 yang sudah diubah tadi dari menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ya, itu adalah undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi daripada impres gitu ya. Oke, kemudian akibat hukum perkawinan baik menurut kitab undang-undang perdata maupun undang-undang perkawinan ya, itu berakibat kepada hubungan suami istri, kemudian berakibat terhadap harta kekayaan, juga terhadap kedudukan anak. Kalau menurut kitab undang-undang hukum perdata, akibat hukum perkawinan terhadap hubungan suami istri diatur mulai pasal 103 sampai dengan pasal 118. Nah, nanti bisa dilihat ya di kitab undang-undang hukum perdatanya. Kemudian mengenai harta kekayaan, kalau di kitab undang-undang hukum perdata itu diatur mulai pasal 119 sampai dengan pasal 138 kitab undang-undang hukum perdata. Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 167 kitab undang-undang hukum perdata. Lalu apalagi tadi, kemudian kan perjanjian perkawinan itu di undang-undang perkawinan ya diatur dalam pasal 37 dan pasal
serta pasal 29 itu mengenai perjanjian pernikahan. Lalu implikasinya terhadap kedudukan. Kalau di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dua macam anak. Ada yang namanya anak sah dan ada yang namanya anak luar kawin. Nah, nanti bisa dilihat ya di Undang-Undang kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya. Atau bisa googling, banyak nanti ada yang mengupload kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke, anak sah itu diatur dalam pasal 250 sampai dengan pasal 271A Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu ketentuan mengenai anak sah. Nah, sedangkan anak luar kawin itu diatur di dalam pasal 272 KUH Perdata, lalu pasal 30 dan pasal 273 ya. Jadi 272, 273 itu mengenai anak luar kawin yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu kalau di Undang-Undang Perkawinan ya nomor 1 tahun 74 itu ketentuan yang mengaturnya di pasal 43 dari pasal 42 dan 43 itu mengenai pengaturan anak ya. Selanjutnya mengenai perwalian ya, ketentuan kaitannya dengan akibat hukum perkawinan itu ada perwalian terhadap anak. Itu kalau di KUH Perdata pasal 331 sampai dengan pasal 418A. Sedangkan di Undang-Undang Perkawinan pasal 50 sampai dengan pasal 54. Saya tidak akan menjelaskan secara detail isinya, nanti kalian silahkan lihat sendiri ya di peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu sekelumit mengenai pengaturan atau akibat hukum dari adanya sebuah perkawinan yang sah. Oke, selain yang sudah saya sebutkan tadi, akibat hukum dari sebuah perkawinan di dalam menjalankan suatu bahtera rumah tangga tentunya ada hak dan kewajiban suami istri. Nah, mengenai hak dan kewajiban suami istri ini juga sudah diatur di dalam perundang-undangan yang ada, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan. Ya, pada dasarnya prinsip umum yang dianut dalam kedua undang-undang tersebut adalah kesamaan kedudukan antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Jadi masing-masing pihak keduanya ya, baik suami maupun istri itu berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga adalah melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya gitu. Jadi harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijalankan baik oleh suami maupun oleh pihak istri itu ya. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja di chat ya, atau boleh melalui voice note dikirim ke grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.